Saudara, keluarga besar Happy Source Family, kembali kita bertemu dalam renungan pagi ini. Hari ini saya membawakan satu tema, yaitu waspada NPD. NPD ini lagi nge-hype bahasanya gitu di kalangan, apalagi anak-anak zaman sekarang ya, Gen Z dan Gen di bawahnya gitu. Ini kayaknya cukup sering banget terdengar, apalagi kalau kita sering nge-scroll media sosial, sering banget kedengeran. Apa sih NPD ini? NPD adalah singkatan dari Narcissistic Personality Disorder, atau artinya dalam bahasa Indonesia gangguan kepribadian narsistik. Orang yang narsis itu selama dalam batasan yang normal itu wajar karena dia punya satu kepercayaan diri, ya kan? Kepercayaan dirinya tinggi. Tapi udah cukup sampai di situ, sampai di PD aja. Tapi kalau si orang NPD ini, dia itu mempunyai, kita sebut istilahnya tuh seperti gangguan sebenarnya secara mental. Tapi si orang NPD ini tidak pernah menyadari hal tersebut. Kenapa? Karena dia nggak ngerasa kalau dia itu seperti itu, ya kan? Jadi hal ini agak bahaya. Ciri-cirinya kayak apa sih si NPD ini? NPD ini punya ciri yang pertama itu dia mempunyai rasa untuk mementingkan diri sendirinya itu yang berlebihan. Jadi dia akan merasa bahwa dirinya itu lebih baik dari orang lain, lebih unik daripada orang lain, punya prestasi lebih daripada orang lain, ya kan? Pokoknya dia merasa apa yang dia lakukan itu lebih superior dibandingkan dengan orang lainnya. Yang kedua, dia memiliki fantasi tentang kesuksesan atau kekuasaan. Jadi dia itu seringkali tuh kayak terjebak di dalam satu keberhasilan yang dia pokoknya harus meraih hal tersebut gitu. Jadi standarnya dia itu harus ada di mana gitu, tergantung level yang dia mau gitu. Itu karena kayak orang punya obsesi gitu ya. Yang ketiga, dia ini adalah orang yang membutuhkan kekaguman secara konstan. Maksudnya dia orang yang haus akan validasi. Dia sangat butuh pujian dan sangat butuh perhatian, haus. Jadi bukan cuman sekedar, tetapi dia mau semua perhatiannya dari orang itu ke dia. Semua maunya ke dia. Karena kalau dia dipuji, dia akan sangat bersuka cita. Tetapi dia gak suka kalau dikritik. Karena yang dia suka adalah pujian dari orang. Itu si NPD. Terlalu yaitu rasa berharganya dia ditentukan dari validasi pengakuan dari orang lain tentang keberadaan dirinya. Yang keempat, dia itu kurang untuk bisa empati. Ya udah pasti karena dia fokusnya sama diri sendiri. Jadi untuk ke orang lain itu udah enggak deh. Buat dia itu enggak karena fokusnya sama dirinya. Makanya dia kurang empati. Dan yang kelima, dia itu ngerasa bahwa dia itu punya sense of entitlement. Jadi perasaan untuk ngerasa berhak. Jadi dia itu ngerasa dia berhak diperlakukan secara khusus dan orang lain itu emang harus memperlakukan dia kayak gitu. Dan yang keenam adalah perilaku eksploitatif. Jadi mereka itu memanfaatkan orang lain demi kepentingannya sendiri. Itu adalah ciri-ciri dari si NPD. Ya, kita ingat ya Bapak Ibu Saudara, Bapak Gembala pernah bilang, segala sesuatu yang kita dengar, segala firman yang kita dengar itu bukan untuk membuat kita meng-cross-check orang lain. Tetapi hari ini pastikan kita cross-check diri kita. Kenapa? Karena setiap orang itu punya kesempatan untuk menjadi NPD. Kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan harus mematikan NPD ini di dalam diri kita. Karena kita semua punya potensi kayak begini. Kita mau buka ayatnya di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang NPD itu tidak bisa memancarkan kehidupan dari hatinya. Kenapa? Karena hatinya itu fokusnya, isinya itu adalah egonya. Bukannya Tuhan. Bukannya kasih Tuhan. Makanya kenapa semua
fokusnya adalah egonya sendiri. Itu yang dia kejar. Dan kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan, kita harus bisa mewaspadai hal ini supaya tidak terjadi di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mulai punya kendala, kalau kita mulai terdeteksi ciri-ciri yang tadi saya sebutkan, ya, Bapak Ibu Saudara juga bisa cari gitu di media sosial, ya kan, atau di AI. Apa sih NPD itu kalau mau tahu lebih lanjut, ya kan? Bagaimana caranya dan segala macamnya itu ada di sana. Kalau itu kita rasa kita mulai ada di dalam salah satu ciri tersebut, hari ini bertobat Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau kau mendengar suaraku hari ini, jangan keraskan hatimu. Bertobat. Ini bukan cuma buat Bapak Ibu Saudara, ini buat saya. Ya kan? Jadi bukan cuma buat Bapak Ibu Saudara, saya juga punya kesempatan untuk bisa seperti itu. Karena itu saya juga harus mewaspadai diri saya, supaya jangan sampai ada ciri-ciri tersebut masuk ke dalam kehidupan saya. Karena hal itu sudah pernah dikatakan di dalam firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, soal si NPD ini. Dan itu keadaan manusia di akhir zaman. 2 Timotius 3 ayatnya yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih dan tidak mempedulikan agama. Jadi mencintai diri sendiri si NPD ini memang sudah dikatakan di dalam firman Tuhan. Dan sekarang makin marak. Berarti benar yang disampaikan firman Tuhan bahwa keadaan manusia ini, si NPD ini banyak banget terjadi. Pasti di sekeliling kita. Atau malah kita. Ingat loh, kalau kita masih bisa meng-cross check diri kita dan kita masih bilang, oh kayaknya gua nih. Nah, berarti kita belum sampai jadi NPD. Tapi waktu pas kita lagi dengar firman Tuhan hari ini dan di pikiran kita langsung muncul nama orang-orang. Oh, kayak si ini. Nah, hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan kita sudah mulai menjadi NPD. Karena kita tidak cek diri kita, yang kita cek orang lain. Jadi hari ini, pastikan Bapak Ibu Saudara dan saya mencek di hati kita masing-masing. Jangan sampai si NPD ini ada di dalam DNA kehidupan kita. Bisa sembuh nggak? Bisa. Seperti khotbah Bapak Gembala di hari Minggu waktu itu, dikatakan bahwa orang yang bersentuhan dengan kasihnya Tuhan, itu bisa berubah hidupnya. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara dan saya mau gak untuk berubah? Kalau mau, hari ini kita datang sama Tuhan. Minta Tuhan supaya jangan sampai NPD itu masuk ke dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang luar biasa, pagi hari ini Tuhan, kami mau cek hati kami masing-masing. Kami mau Engkau yang jadi dokter kami Tuhan, memeriksa hati kami. Kalau ada virus-virus NPD yang di dalam hidup kami, di hati kami, di pikiran kami, hamba-Mu berdoa baik buat hamba ataupun buat setiap orang yang mendengar renungan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, ubahkan kehidupan kami supaya virus NPD ini terusir di dalam nama Yesus. Jangan ada dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang yang punya hati dan kasih seperti Tuhan Yesus. Sentuh hati kami, ubah kehidupan kami seperti yang Tuhan inginkan. Dan dijauhkanlah setiap kami dari virus NPD ini Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin kami sepanjang hari ini. Dan firman-Mu, kebenaran-Mu biar melekat dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ingat Bapak Ibu Saudara, Bapak Gembala pernah bilang waktu itu juga dia mengutip satu quote. Dia bilang apa? Bahwa tidak ada seorang pun yang tersentuh tangan Tuhan yang tidak dapat berubah menjadi lebih baik. Kutipan dari Xavier Quentin Pranata. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara dan saya pagi hari ini tersentuh oleh kasih Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.